Sobat-sobatnya, dari Bapak Menpan RB menyatakan bahwa tes P3K 2024 hanya formalitas saja. Artinya seluruh peserta seleksi P3K 2024 ini nanti 100% akan diangkat menjadi ASN P3K dan juga mendapatkan nomor induk pegawai. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana sih mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K penuh waktu di tahun 2024 ini. Ini merupakan sebagai solusi ya dari kendala penyelesaian penataan non ASN tahun 2024. Kalau misalkan didasarkan pada formasi yang diusulkan oleh masing-masing Pemda kita, kira-kira bagaimanakah peluang kita nantinya dan seperti apa sih syarat honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti informasi yang kita kutip dari siaran langsungnya Komisi 2 ya, terkait tentang pengadaan konsep mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024. Maka di tahun 2024 ini dilaksanakan yaitu penyelenggaraan seleksi CPNS dan juga P3K. Nah, di sini seleksi PNS itu untuk teman-teman fresh graduate dan juga talenta digital. Sedangkan untuk seleksi bagi teman-teman yang P3K ini nanti kuota 100% itu untuk formasi khusus non ASN atau teman-teman tenaga honorer ya. Dan nantinya untuk seleksi CPNS maupun juga P3K itu melalui mekanisme seleksi CAT BKN atau menggunakan komputer assist test. Kalau misalkan CPNS itu nanti adalah SKD dan juga SKB, sedangkan P3K itu ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara teman-teman. Kemudian bagi daerah yang mengadakan SKTT nanti diadakan seleksi SKTT. Nah, kemudian di sini kita cek yaitu untuk P3K ya. Ini nanti konsep mekanisme untuk pengadaan P3K bagi teman-teman tenaga honorer yang akan melakukan pendaftaran P3K 2024. Maka di sini nanti untuk P3K itu didaftar oleh teman-teman dari non ASN atau tenaga honorer. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk teman-teman itu nanti dasar kita itu diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu ataukah penuh waktu itu adalah berdasarkan dari lowongan formasi yang ada, lowongan formasi yang dibuka oleh Pemda dan juga sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi nantinya teman-teman seluruh tenaga honorer itu melakukan pendaftaran P3K, entah itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya dari teman-teman yang melakukan pendaftaran di sini nanti kalau misalkan di sini nanti teman-teman tuh memenuhi lowongan formasi, artinya di Pemdanya itu membuka formasi sesuai dengan formasi jabatan dari ijazah yang dimiliki dan juga lulus seleksi, maka teman-teman nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan jika teman-teman di sini nanti tidak memenuhi lowongan formasi, artinya ikut seleksi namun tidak lulus ya, atau mungkin kalah perankingan, maka teman-teman nanti tetap akan diangkat, yaitu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, nantinya untuk P3K paruh waktu ini nanti berkesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Nah, bagaimanakah caranya untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu? Tentunya nanti teman-teman akan melalui yaitu mekanisme evaluasi kinerja dan juga syarat administrasi tertentu ya. Yang mana di sini nanti untuk pengalihan dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB. Jadinya di sini nanti teman-teman untuk di tahun 2024 kalau misalkan dikatakan bahwa seluruh honorer mengikuti seleksi P3K itu hanya formalitas, artinya 100% akan mendapatkan NIP atau diangkat menjadi ASN P3K, itu adalah benar adanya. Artinya di sini nanti entah itu yang lulus maupun tidak lulus semuanya akan diangkat. Cuman perbedaannya apa? Perbedaannya yang lulus ini nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang tidak lulus ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu apakah nanti bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu? Tentu saja bisa ya. Caranya gimana? Ya nanti berdasarkan dari kemampuan keuangan dari daerah dan juga melalui evaluasi kinerja syarat administrasi yang peraturan untuk pengalihan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu ini dalam proses pembahasan. Nanti mekanisme akan disediakan oleh Permenpan RB.
Oke, jadi sangat jelas ya untuk mekanisme seleksi tahun 2024 untuk nanti teman-teman yang lulus ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan juga yang nggak lulus diangkat menjadi P3K paruh waktu teman-teman. Dan berikutnya di sini berdasarkan mekanisme seleksi yang akan diselenggarakan tahun 2024, kita cek kembali terkait tentang apa sih perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Kira-kira teman-teman nanti ingin diangkat yang menjadi P3K penuh waktu ataukah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, secara spesifik terkait tentang perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga paruh waktu, di sini ada dua hal yang sangat fundamental. Kalau misalkan di sini kita cek kembali, yaitu terkait tentang perbedaan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu adalah seperti ini. Jadi P3K itu nantinya dibagi menjadi dua, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. P3K penuh waktu itu nanti adalah diangkat oleh PPK, artinya oleh pejabat pembina kepegawaian. Kalau misalkan di kabupaten adalah bupati, kalau di kota Madi adalah wali kota, kalau misalkan provinsi adalah gubernur ya. Jadi mendapatkan SK nih, diangkat oleh oleh PPK dan mendapatkan SK. Nah, untuk P3K penuh waktu itu nanti waktu bekerjanya itu sesuai dengan jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian P3K yang paruh waktu itu adalah nantinya bekerja itu tidak seperti teman-teman yang penuh waktu ya, artinya nggak sesuai dengan jam kerja instansi dan juga jam kerja ASN. Nah, kemudian perbedaan kedua yang di sini nggak dituliskan apa? Perbedaan kedua itu adalah perbedaan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu. Itu adalah kalau misalkan P3K penuh waktu itu nanti teman-teman tuh hak dan kewajiban itu adalah sama dengan PNS ya. Mulai dari gajinya sudah sesuai dengan keputusan presiden terbaru, yaitu kalau misalkan golongan 9 itu 3.200.000 itu kan. Kemudian masih ada tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, kemudian jam kerja sesuai dengan ASN. Kalau misalkan P3K paruh waktu itu memang di sini nanti sama-sama diangkat PPK, sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai dari BKN. Namun untuk yang paruh waktu perbedaannya adalah dari segi gaji itu sama dengan yang diterimakan ketika honorer teman-teman. Kemudian untuk pembayaran gajinya dari mana? Ya sepertinya ini masih menggunakan mekanisme lama. Misalkan selama ini teman-teman mendapatkan gaji di provinsi, tetap akan dari provinsi itu. Kalau misalkan dari dana bos ya mungkin dari dana bos. Kalau dari kabupaten ya dari kabupaten ya. Jadi di sini adalah untuk konsep perbedaan dari P3K penuh waktu dan juga paruh waktu ya. Nah, di sini nanti sebagai penentu kita diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah paruh waktu. Itulah nanti berdasarkan dari lowongan atau dari formasi yang ada. Kalau misalkan daerah kita membuka formasi, kita ikut tes, kemudian kita lulus, maka kita akan diangkat menjadi P3K yang penuh waktu yang di sini. Kalau misalkan Pemda kita itu formasinya dikit, kita melakukan pendaftaran kemudian kita nggak lulus atau mungkin kita kalah rankingan, maka kita nanti akan diangkat menjadi P3K yang paruh waktu teman-teman. Jadi dapat kita katakan bahwasanya untuk syarat honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu itu adalah Pemda kita itu harus membuka formasi lowongan yang cukup ya, sehingga teman-teman honorer yang mendaftar ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Nah, untuk diangkat menjadi P3K yang penuh waktu. Nah, contohnya adalah di sini sudah rilis ya. Ini adalah berbagai macam daerah untuk formasi yang diajukan pada seleksi CASN tahun 2024. Misalkan di sini untuk BKPDS PSDM Kota Makassar. Nah, Makassar itu di sini usulan formasinya ada 3.000 untuk formasi CPNS dan juga P3K. Kemudian untuk di Ponorogo itu 323, ini CPNS ya. Kemudian P3K itu ada 691. Kemudian di Bogor itu ada 2.235 formasi P3K. Kemudian untuk di ini silahkan teman-teman nanti bisa dibaca ya. Daerahnya ini di mana nih? Kemudian misalkan di sini di Pekalongan ya. Pekalongan itu nanti ada 50 formasi CPNS dan 150 formasi P3K. Kemudian di Pontianak 528 formasi untuk CPNS dan juga 687 formasi P3K. Blitar lumayan ini ada 300 formasi CPNS dan P3K. Kemudian di Surakarta 900 formasi CPNS dan juga P3K. Nah, tentunya sedikit banyaknya formasi untuk P3K inilah nanti yang akan menentukan apakah kita itu lulus menjadi P3K penuh waktu ataukah nanti yang paruh waktu. Oke, demikian, semoga entah itu paruh waktu maupun penuh waktu tahun ini kita bisa lulus semuanya ya.